Salam saudaraku, mari kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, Minggu ke-12 setelah Trinitatis, pada hari Minggu 22 Agustus 2021. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Mari kita buka Alkitab kita dari Mazmur pasalnya yang ke-34, ayatnya yang ke-12 sampai dengan 18. Saya akan membacakannya bagi kita. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang terkasih, Daud memulai perkataannya dengan sebuah sebutan. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Sepertinya Daud ingin menceritakan segudang pengalaman hidupnya bersama Tuhan untuk memotivasi, menanamkan nilai-nilai iman dan teguh di dalam Tuhan. Daud ingin mengingatkan betapa pentingnya menanamkan nilai-nilai kebaikan sejak usia dini, agar setelah dewasa terbiasa melakukan segala yang baik dan takut akan Tuhan. Pengajaran Daud yang memotivasi kita. Yang pertama, tips untuk mencari hidup bahagia, bersukacita, umur panjang, dan menikmati yang baik. Ayat 14 berkata, jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ada lagu yang mengatakan, memang lidah tak bertulang, tak terbatas kata-kata. Seandainya lidah memiliki tulang, apakah yang terjadi? Maka lidah tidak mungkin dapat memutarbalikkan makanan untuk dikunyah. Lidah tidak dapat bergoyang seiring dengan kunyahan gigi. Memang lidah tak bertulang, tapi keras, dan tajamnya perkataan yang dikeluarkan lidah melebihi pisau yang bisa membelah dan menusuk sampai ke hati, membuat orang lain menderita. Mungkin kita bisa mengatakan dengan sejuta kata-kata, sakitnya hati oleh karena perkataan orang lain. Tapi pernahkah kita merasakan betapa sakitnya hati orang lain karena perkataan kita? Perkataan yang menyakiti hati sesama bukan saja tidak berkenan kepada Tuhan, tetapi juga merugikan orang lain dan diri sendiri. Orang yang takut akan Tuhan akan selalu berhati-hati dalam perkataan yang jahat dan menyakiti orang lain. Dan dari ucapan mulut akan terlihat kualitas pikiran dan hati seseorang. Matius 12 ayat 37 berkata, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Unang alani hata-hata gabi magu holong niroha laus tubuh bada. Ayat 15 berkata, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian
jauhilah yang jahat. Tuhan menentang kejahatan dan orang yang berbuat jahat. Tidak ada kebahagiaan bagi orang jahat. Orang jahat selalu dikejar bayangan karena kejahatannya. Dia merasakan gelisah, takut, dan cemas. Oleh karena itu, jangan pernah cemburu dengan orang jahat. Orang jahat hanya tinggal menunggu waktu dan kehancuran. Kemudian penderitaan karena hukuman Tuhan. Saudaraku, lakukan yang baik. Perbuatan baik adalah sebuah kesempatan untuk menghayati iman, mewujudkan sukacita diri sendiri, dan memberi pelajaran bagi banyak orang tentang arti kebaikan. Saudaraku, yang kedua, Tuhan berpihak pada orang benar dan baik. Orang benar tidak terlepas dari kesusahan, penderitaan, bahkan ancaman dalam hidupnya. Akan tetapi, yang menjadi pegangan orang beriman adalah bahwa mata Tuhan tertuju pada orang-orang benar, dan telinga Tuhan mendengarkan teriakan dan seruan orang benar. Saudaraku, ketika orang benar menderita, ada Tuhan yang siap membantu untuk keluar dari penderitaan itu. Dalam ayat 21 dikatakan, Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Oleh karena itu, unang alani hapur suhon gabi magu hapur siaon. Saudaraku, yang ketiga, Tuhan menentang orang jahat. Ayat 17 berkata, wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Kejahatan dan orang yang berbuat jahat tidak pernah kekal di muka bumi ini. Tuhan bukan saja melenyapkan orang jahat, akan tetapi Tuhan membuat agar tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang mengenang orang-orang jahat. Orang jahat akan membawa kejahatannya bersama dengan kematiannya dan menanggung hukuman Allah. Saudaraku, yang keempat, renungan. Sekarang pilih mana? Inilah yang kita renungkan. Mau jadi orang baik atau orang jahat? Mohon dijawab sendiri dan dilakukan sendiri. Jawaban menentukan kehidupan di hadapan Allah. Amin. Salam sehat. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang di sorga atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan, yang selalu menguatkan dan meneguhkan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Kami akan selalu menjaga perkataan kami. Kami akan menjaga mulut kami. Kami akan berkata dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan dan firman Tuhan. Kati kehidupan kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami selalu mengatakan perkataan yang baik dan benar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.